Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku akan kasih tips dan trik untuk kalian bagaimana caranya agar henna bagian kanan dan kiri itu bisa sama besarnya maupun panjang pendeknya motif henna tersebut. Oke. Jadi kita mulai dengan motif kubah ya. Gimana caranya agar motif kubah itu bisa sama antara kiri dan kanan. Jadi untuk yang pertama itu kita akan buat garis tengah untuk tangan. Jadi kita buat titik di atas dan atas, bawah dan tengahnya. Kita cari titik tengahnya, kemudian ini kita tarik garis dari bawah ke atas. Nah untuk kalian bisa gunakan henna putih ya kalau dalam menarik garis, jadi itu supaya bisa dihilangkan nanti kalau hennanya sudah jadi jangan pakai henna merah supaya kelihatannya nanti itu lebih rapi dianya. Oke. Kemudian kita mencari titik tengah dari tangan itu, sentralnya, tengahnya. Kita cari titik tengahnya, kemudian kita tarik garis ke samping. Jadi aku tuh kebiasaan tiap ngehenna motif ini kubah selalu bikin kayak gini dulu. Ini sebagai acuan dalam menentukan tata letak motif hennanya nanti. Oke, kita lanjut di sebelah kanan. Ini sama seperti halnya tadi, kita buat titik atas, bawah dan tengah. Kemudian ini kita samaratakan dulu ya titik bagian tengah ini untuk agar supaya sama nantinya. Jadi ini kukunya disamaratakan, kemudian tulang jarinya juga disamaratakan, kemudian kita garis sesuai ini. Kita perhatikan titiknya ya. Oke, kita tarik garis mulai dari kiri ke kanan. Kalau sudah kayak gini tuh nanti tinggi rendahnya itu insya Allah akan sama. Walaupun masih bisa melenceng, pasti nggak melenceng-lenceng banget, pasti cuman dikit aja, karena kita sudah memperhitungkan tata letaknya melalui garis-garis sketsa ini. Tapi kalau kalian sudah mahir, ini tuh juga nggak perlu banget, cuman tinggal pakai feeling doang. Tapi kalau untuk lebih detailnya, untuk lebih meyakinkan, kalian juga bisa trik ini. Nah ini misalnya kita lihat motif yang akan kita buat, misalnya ini kan ada 2 titik, kubahnya bersusun 2, jadi ini tuh kita menentukan sentral bunga yang titik ini dan titik ini, jadi titik atas dan titik bawahnya. Nah kita cari titiknya yang bagian bawah dulu, kita lihat tangannya. Nah kira-kira di sini kita akan menyimpan titik tengah ini, gambar yang pertama, gambar yang bawah. Kemudian yang atas kita cari lagi tempatnya, kira-kira di sini. Nah ini tulang jarinya tuh nggak kelihatan, tapi kalau di tangan asli tuh nih kelihatan. Nah bagian sini dia. Kalau tangan asli kelihatan, cuma ini karena ini gambar jadi tidak terlalu kelihatan. Kita tentukan titiknya, titik gambarnya. Kemudian ini pangkalnya kita tentukan juga, pangkalnya kubahnya nanti akan sampai di mana ini. Kemudian kita tinggal tarik garisnya sama juga yang sampingnya, kita tinggal tarik garisnya. Oke. Nah ini nanti kubahnya kayak gini, ini titik tengahnya. Kemudian lanjut lagi untuk yang bagian bawahnya,
Ini kita tentukan, ini sudah ada bagian puncak kubahnya, kemudian sekarang bagian pangkal kubahnya. Kita tinggal tarik garis turun. Oke, kasih lebih jelas biar kalian lihat ya. Oke, kemudian yang bagian sebelahnya, nah kita taruh bagian sini, tinggal tarik garis lagi. Oke, itu kayak gini. Jadi kalau di sebelah kanannya itu kita tinggal menyamakan lagi, kayak tinggal tarik garis aja, tarik garis aja kok, jadi gampang. Nah kayak ginilah. Nah jadi kita sudah tahu titiknya di bagian sini. Kemudian untuk yang bagian bawah ini sama caranya, kita menentukannya dengan cara diluruskan dulu tulang jarinya dan kukunya, kemudian garisnya ditarik. Kalau kalian gak yakin bisa langsung tarik garis, tapi kalau kalian bisa pakai feeling dikit, itu tidak perlu garis dari sini sampai sana, cuman disamaratakan aja. Nah kayak gini, seolah-olah kita menarik garis, kemudian menentukan titiknya di sini kira-kira. Kalaupun ini juga nggak akan terlalu jauh beda kok. Oke, kemudian bagian bawahnya lagi, pangkal dari kubah yang bawah ini dia sama ya, kita cuma tinggal menyamakan kedudukannya. Kemudian kita bikinkan ini ya, titik-titik. Kalau sudah titiknya jadi, kita tinggal tarik garis. Kira-kira beginilah gambaran umumnya. Ini juga kita tinggal ini titiknya, kemudian menghubungkan garisnya. Oke, sudah sampai di sini. Bagian atas juga kita gabung, tarik garisnya. Jadi sekali lagi aku ingatkan ya, jangan pakai henna merah, pakai henna putih dalam menarik garis kayak gini. Nah ini sudah jadi sketsanya. Nah kalau sudah punya sketsa kayak gini, buat motif kubah nantinya itu gampang. Ini jaraknya sama, ini juga sama jaraknya, jadi insya Allah hennanya nanti akan sama. Oke, semoga memudahkan kalian ya. Nah ini tuh kalau motif kubah. Nah pertanyaannya sekarang, kayak gimana kalau motifnya motif floral, yang kayak misalnya kita singkirkan dulu ini bentar, kita ambil yang motif floral, henna yang untuk motif floral ini aku ambil 2 tangan lagi. Untuk motif floral atau motif bunga, nah misalnya tuh kita mau gambar bunga yang kayak gini, ini ntar aku ambil dulu gambarnya. Ini yang kayak gini, gimana nih Kak supaya sama ini antara kiri dan kanan. Jadi itu kita lihat polanya. Misalnya ini kan mulai dari ini kayak gini, mulai dari tulang sekitar sini sampai ke ujung jari tulang. Ini kan tangan kiri ya, mulai dari ininya tulang lengannya ke ujung jari kita buat garis silang, garis menyeberang. Nah dari sini tulang-tulang itu ke ujung jari. Jadi kita buat antara kanan dan kiri ya, dari tulang yang di pergelangan ke ujung jari, jangan sampai bingung ya. Jadi bikin kayak gini dulu, jadi nanti arah motif floralnya itu bisa sama-sama ke ujung jari. Karena biasa kalau bikin motif floral kadang kita nggak sadar itu bikin motifnya yang satu ke jari telunjuk, yang satunya
karena mau menyamakan, yang satunya kita bikin ke garis ini juga, jadi dia satu ke telunjuk, satu ke jari manis. Jadi arahnya memang sama, tapi dia apanya namanya, yang satu ndak sama ininya motifnya, yang satu mengarah ke jari manis, yang satunya mengarah ke jari telunjuk. Nah itu biasa yang bikin bingung. Jadi supaya ndak bingung-bingung, supaya ndak lupa, kita bikin garis kayak gini dulu. Nah kemudian selanjutnya supaya lebih sama lagi, ini kan ada dia kalau motif floral itu ada yang namanya motif inti, yang mana itu dia yang paling besar di gambar tersebut, floralnya yang paling besar bunganya. Nah kayak ini, kita menentukan dulu di mana posisinya dia. Nah kalau motif floral itu biasanya ini ya nggak bisa terlalu sama-sama banget, cuman kita usahakan. Jadi kita bikin titik di sini kira-kira tempatnya bunga yang motif inti itu, yang besar itu, yang paling besar. Nah kita samakan. Nah di sini kira-kira motif intinya nanti bunga yang besarnya. Kemudian ada motif tambahannya, itu yang bunga yang lebih kecil dari motif inti itu kita buat kira-kira di sini posisinya, sentralnya ya, tengah bunganya. Kemudian yang satunya lagi di sini, kita samakan, ratakan tangannya. Kemudian kita bikin di sini kira-kira. Nah jadi kurang lebih nanti itu kita akan buat bunga yang tengahnya di sini, kemudian besarnya tuh sekitar kayak gini. Nah kayak gini, sekitar segini besarnya. Kemudian motif tambahannya di ujung-ujungnya. Begitulah kira-kira supaya motif floral itu bisa sama. Atau kalau kalian belum yakin lagi dengan cara tersebut, ini juga bisa membuat garis tambahan lagi agar lebarnya motif bunga itu nanti sama antara kiri dan kanan. Biasanya tuh ada kayak gini, bikin garis kayak gini. Biasanya tuh kalau motif bunga mulai dari sentral ke ujungnya itu dia semakin mengecil, jadi kita buat ini yang besar di bagian sentral motif floralnya, kemudian semakin ke ujung itu semakin kecil. Ya ini kayak gini, semakin kecil, semakin ke ujung tuh semakin kecil. Oke, sama dengan yang bagian ini, tangan kiri kita buat yang besarnya di sentral bunganya, kemudian ke ujung semakin kecil. Tapi nggak mesti harus benar-benar mengikuti si garis ini ya, jadi ini tuh cuman sebagai acuan sedikit. Oke, kita lanjut part 2 ya, untuk melukis henna dengan pola yang sudah kita buat. Wassalamualaikum.